Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulaikan ibadah raya kita pagi hari ini. Kita mengangkat pujian hanya dekat aku, rasa tenang hatiku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini. Rasa tenang
kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh diberi waktu kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkatilah ibadah raya kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai urapi setiap yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyucikan kami, memuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami layak dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami layak untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami, seberapa kami yang hadir, kami mau satukan hati, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Allah Roh Kudus Allah hadir dan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk lingkungan Tuhan. Biar Tuhan yang memagari kami, Tuhan yang tutup bungkus kami dengan malaikat berpasukan. Kami bebas Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bebas untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau sambung pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Yang berkenan pada
besar, Allah yang mengatasi seisi dunia ini, saudara. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidup berkenan kepada dalam keadaan situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari saudara, kembali saya undang untuk berdiri. Kita akan ujian bersama Bapa, Tuhan Engkau ada bersamaku di setiap musim. Tak pernah kau biarkan
kami Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepada Tuhan. Kami menyadari kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Selain kami mau bawa hidup kami mau persembahkan kehidupan kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami kepada Tuhan. Itu boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, karena Tuhan bertakhta di atas setiap pujian penyembahan. Di dalam pujian penyembahan ada kuasa, ada berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukakan rahasia firman Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kami yang hadir pagi hari ini. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam dan sesaat kepada Bapak. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang ketiga bulan Juni. Orang bilang bulan-bulan transisi, bukan hanya di bangsa kita tetapi di seluruh dunia ini. Saya percaya sesuatu yang baru, biar juga kita bukan klaim tapi memang janji Tuhan, berkat yang baru, kuasa yang baru, mujizat yang baru Tuhan beri kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-1, Saudara, kita melihat bagaimana setiap umat Tuhan, setiap anak Tuhan, siapapun dia, latar belakang apapun, itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Tetapi langkah, terobosan, sesuatu yang baru, Saudara, itu yang Saudara yang luar biasa, yang menjadi pengalaman anak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita lihat satu cerita di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal yang pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dulu. Firman Tuhan berkata di sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Puji Tuhan. Saudara, di dua ayat ini ada 3 perempuan yang dicatat secara jelas, dan latar belakang mereka sebetulnya ada latar belakang yang dalam tanda petik itu, Saudara, perempuan-perempuan yang, maaf bicara, latar belakangnya tidak bagus secara kesukuan atau kebangsaan. Saudara, mereka harusnya dibinasakan. Ada yang lahir dari hal yang tidak baik. Saya mau ambil hari ini, Saudara, tentang perempuan yang bernama Rahab. Tapi kalau kita lihat dulu, Saudara, di ayat yang ke-6 ada Uria, istri Uria, atau dikatakan Betseba dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Saudara, di sana bagaimana Daud mendapatkan Uria menjadi istrinya. Firman Tuhan berkata, gara-gara dia ingin mendapatkan Uria, dia membuat dosa yang luar biasa. Pembunuhan perencanaan, Saudara. Dia membunuh Uria dengan begitu terancam, Saudara. Artinya dia mengatur dengan luar biasa. Dan yang kedua, Saudara, dia mengambil secara paksa, berzinah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-5, Saudara, ada Rut. Rut agak lebih baik, Saudara. Tapi Saudara mau tahu Rut dari mana? Alkitab berkata Rut adalah bangsa Moab. Bangsa Moab itu lahir dari hubungan antara
Kejadian pasal 19, saudara, bagaimana ketika Lot, cerita Lot, Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Firman Tuhan berkata bahwa Lot, saudara, pada waktu itu dia lari di satu gunung, dan anak-anaknya, tidak disebutkan namanya, kakak beradik, saudara, mereka berpikiran pendek, saudara, padahal ada laki-laki pada waktu itu, cuma di negeri yang agak jauh, saudara. Kalau kita mau belajar, sebetulnya Tuhan perintahkan mereka ke negeri itu, saudara, di pinggiran Sodom dan Gomora. Tetapi Lot justru pilih lari di gunung. Dan maaf bicara, di gunung itulah, saudara, anak-anak Lot tidur dengan ayahnya. Dan lahirlah yang pertama, yang tua melahirkan Moab, saudara. Yang kedua melahirkan Amon. Itulah awal sejarah kerajaan Amon dan Moab. Dan ayat yang kelima, ada satu lagi perempuan yang ingin kita bahas pada hari ini, yaitu tentang Rahab. Siapakah Rahab, saudara? Alkitab berkata Rahab adalah bangsa non-Yahudi. Dia adalah salah satu kerajaan yang harus dibinasakan. Kita lihat dalam Yosua pasal yang kedua, saudara. Ini sambungan ceritanya di pasal yang ke-6, ketika Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Yeriko harus dimusnahkan. Jadi Rahab ini adalah perempuan Yeriko yang memang, saudara, dalam perencanaan Tuhan itu harus dibinasakan. Tetapi saya berkata pada minggu yang lalu, kenapa ada orang-orang justru yang Tuhan pakai secara luar biasa, saudara. Nah, kita lihat di sini, perempuan-perempuan ini termasuk Rahab itu ditulis secara jelas di dalam Alkitab bahwa dari kandungan mereka lah, dari pribadi mereka lah, lahir sampai kepada yang namanya juru selamat, yaitu Yesus. Haleluya, saudara. Nah, saudara, kita lihat dalam Yosua pasal yang pertama, ada hal-hal yang kita bisa lihat di sini. Mungkin memang menjadi pertanyaan. Saya jujur ketika belajar di teologi di S1 dulu, saudara, bahkan sampai di S2 ini, kalau kami belajar biblika, saudara, sebetulnya Alkitab ini bukan sesuatu yang tabu, terbuka, saudara. Jadi kalau kita mau belajar firman Tuhan, sebetulnya ada hal-hal yang memang secara etika itu nggak enak dibaca, didengar, saudara. Bayangkan di Alkitab bisa tertulis anak tidur dengan bapak, saudara. Iya kan? Anak tidur dengan mama tiri. Ada, saudara. Nah, kita lihat di dalam Yosua pasal yang pertama, ada beberapa hal yang kita akan belajar. Kenapa Rahab bisa, saudara, menjadi salah satu bagian dari keturunan Yesus. Saudara, dikatakan Rahab dipercaya Tuhan menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Walaupun ini interpretasi, artinya pandangan, saudara, yang kita bisa lihat secara persis mungkin kita tidak tahu, saudara. Kenapa seperti itu? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita masuk surga kita bisa tanya, kenapa sih kira-kira seperti itu? Nah, saudara, ayat yang kedua dan ayat yang keempat berkata di sana, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, Yosua pasal 2 ayat yang kedua, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat 3, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa sebelum orang Israel atau Tuhan memusnahkan Yeriko, saudara, Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk menyelidiki, melihat keadaan di Yeriko. Banyak fakta sejarah berkata bahwa Yeriko adalah salah satu kerajaan yang cukup disegani.
tembok Yeriko itu bisa secara biblika, saya pernah bertanya kepada dosen secara biblika bahwa tembok Yeriko itu bisa dipakai untuk pacuan kuda, saudara. Kalau bisa pacuan kuda, dan itu minimal 7 kuda, saudara, lebarnya kayak gimana gitu kan? Tapi bisa dirobohkan. Bukan itu yang saya mau jelaskan. Kita melihat dari sisi bahwa Tuhan memakai seorang perempuan yang Alkitab berkata seorang mantan pelacur, saudara. Di sini dikatakan bahwa Rahab punya jasa baik menolong 2 pengintai. Rahab mengambil resiko yang sangat berbahaya. Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Raja Yeriko menyuruh orang pergi kepada Rahab, pergi di rumah Rahab untuk bertanya, untuk menyelidiki 2 orang yang datang pada waktu itu. Ada orang berkata dua pengintai ini salah satunya adalah Salmon yang menjadi suaminya. Tapi tidak dicatat di Alkitab. Bisa saja orang berpandangan seperti itu. Tapi yang jelas dua pengintai yang disuruh oleh Yosua. Saudara, hal yang pertama kita lihat bahwa Rahab punya jasa yang baik menolong 2 pengintai. Itu dari pandangan yang bisa kita lihat, saudara. Interpretasi yang bisa kita lihat bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Rahab, saudara, kebaikan hatinya menunjukkan atau menolong 2 pengintai, karena kalau mereka ketangkap pasti mati, saudara. Tapi dia mengambil resiko yang sangat berbahaya, saudara. Dia menyembunyikan di dalam rumahnya 2 pengintai ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang bisa kita ambil dari poin yang pertama ini adalah bahwa Tuhan rindu kita, siapapun kita, latar belakang apapun kita, yang namanya kebaikan tetap harus kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Yang namanya kebaikan, saudara, berbuat baik. Dan kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Galatia 6 ayat yang ke-10, saudara, berkata di sana, Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan, berbuat baik kepada semua orang. Ada komanya di sana. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ketika kita berbuat baik, itu adalah hal-hal yang Tuhan inginkan. Tapi ada hal-hal yang benar-benar dikhususkan, saudara. Kawan seiman. Kalau kita lihat di sini, dia berbuat baik kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, saya ikut acara yang pernah datang di sini, saudara, bagi-bagi sembako, tapi yang datang sini kan hanya majelisnya. Tapi kami kemarin pertemuan, saudara, itu gembalanya. Dia berkata begini, ini pelayanan di Bekasi, seorang gembala di Bekasi. Saudara, dia bangun sekolah dan wali kota berkata, sampai mati saya tidak akan berizin. Gubernur beri izin, dia nggak beri izin, saudara. Bupati Bekasi, saudara, tiba-tiba tidak disangka dia pelayanan, saudara, dan ke satu gereja masih di Bekasi, saudara. Dia bertemu dengan majelis yang traktir ibu Iin ini untuk makan di satu restoran. Waktu mereka ngobrol, saudara, yang traktir ini berkata, Bu, pendeta, saya dengar bahwa ibu buat sekolah ya, tapi terkendala izin. Iya, sebetulnya dia sudah dengar, cuma dia mau pingin pastiin, saudara. Dan saya dengar yang melarang adalah, yang tidak memberi izin adalah Bupati Bekasi. Iya, kok tahu? Iya, saya dengar. Saya cuma mau pastikan. Saya ingin bantu ibu. Dia bilang begitu, saya ingin bantu ibu. Kalau ibu mau tahu, Bupati itu sebelum dia jadi orang, bahasa dunia, saudara, sebelum dia jadi sukses, dia itu miskinnya bukan main, saudara. Tetangga dengan dia setiap hari datang minta makan di tempat dia, katanya.
saudara dikasih makan sama mamanya, dia teman baik saudara. Di tempat mereka makan, dia langsung telepon bupati. Ya karena teman gitu kan. Tolong ya beri izin gitu ya. Saudara, oh iya datang aja gitu, suruh aja yang dari sekolah gitu. Saudara besok pagi datang langsung dikasih izin. Kita melihat kebaikan orang di waktu-waktu yang lalu itu berdampak saudara. Amin saudara. Kebaikan orang itu bisa membekas saudara. Saya berkata minggu yang lalu bahwa kita sukses saudara bukan karena kita, tapi juga karena Tuhan. Tapi ingat, secara horizontal ada banyak orang-orang yang mungkin begitu banyak terlibat dalam kesuksesan kita, dalam keberhasilan kita. Dan saya percaya sesuatu yang orang pernah lakukan, kita selalu ingat kebaikan mereka. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita lakukan, kita mungkin sudah lupa, tapi orang itu pasti akan selalu ingat. Kelak nanti, itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat di sini bahwa seorang perempuan yang bernama Rahab, dia melakukan kebaikan, saudara, yang pada akhirnya Alkitab berkata itu dicatat Tuhan secara khusus dan diperkenankan Tuhan untuk menjadi bagian, saudara, dalam keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Teruslah berbuat baik, terutama kepada orang-orang yang seiman. Amin. Semua orang perlu kita berbuat baik. Tapi jelas Alkitab berkata dalam Galatia tadi, terutama kawan-kawan kita seiman. Yang kedua, dalam Yosua pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11, ayat 9 dan ayat yang ke-11 berkata begini. Yosua pasal 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, Rahab memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh tentang kedahsyatan kebesaran Tuhan. Haleluya, saudara. Dia bukan orang yang percaya, tapi dia mengakui, saudara, ketika dia mendengar cerita atau peristiwa bagaimana sebelum mereka sampai di Yeriko, sejarah berkata bahwa orang Israel pernah berperang dengan dua raja yang besar. Saudara, di sini dikatakan Og dan Sihon, pemimpin Amon, saudara, dan Moab. Pada waktu itu dikatakan orang Israel menumpasnya. Saya melenceng sedikit. Di cerita Sihon dan Og muncullah Bileam yang keledainya berbicara. Nah, saudara, jadi ketika mereka, termasuk Rahab sebagai warga Yeriko, saudara, mendengar bahwa ternyata Tuhan orang Israel, Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel adalah Tuhan yang dahsyat. Makanya dia berkata bahwa tidak ada Allah yang seperti Allah kalian. Kedahsyatan Tuhan, saudara, diakui secara pribadi oleh Rahab. Haleluya, saudara. Dia belum anak Tuhan loh. Dia belum percaya, saudara. Saya percaya ia menjadi makin teguh imannya, makin teguh kepercayaannya kepada Tuhan orang Israel ketika dia benar-benar, saudara, berada dalam kumpulan orang Israel. Karena sejarah berkata bahwa keluarga dia dan keluarga dia, saudara, yang diselamatkan. Akhirnya
ikut berbaur dengan kumpulan orang Israel. Poin yang kedua, saudara, kebesaran Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kadangkala bukan sering, kadangkala kita justru yang ragu, saudara, yang berbeda. Kita sering baca firman, kita sering dengar khotbah, kita sering dilihat, apalagi sekarang di YouTube, di mana-mana, saudara. Setiap hari saya percaya kita dicekokin oleh firman Tuhan. Iya kan? Saya maaf gitu, saking terlalu banyak grup, isinya banyak firman. Ya, saya baca, karena kan kalau firman yang mereka berikan kan, ya banyak sekali ayat-ayat, saudara. Kadang ada yang saya sudah tidak baca, sudah kehapus. Setiap hari, saudara, setiap hari. Tapi pertanyaannya, masih enggak kita yakin dengan sungguh-sungguh tentang kebesaran, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu? Haleluya, saudara. Masih enggak kita percaya dengan sungguh-sungguh, saudara? Tidak tersirat sedikit pun keraguan, saudara. Ketika Rahab mendengar bagaimana orang Israel bisa mengalahkan Sihon, raja yang luar biasa, saudara. Og, raja yang luar biasa, bertetangga, saudara. Tapi dibasmi oleh orang Israel. Sehingga firman Tuhan berkata, saudara, Rahab dan termasuk Raja Yeriko itu ketakutan, gemetar, tawar hati, saudara. Sehingga sejarah berkata bahwa segala pintu gerbang yang masuk, saudara, yang ada di Yeriko itu ditutup rapat-rapat, saudara. Kalau kita belajar dari pasal yang ke-6, bagaimana orang Israel memang tidak bisa masuk, saudara. Karena kalaupun pakai dobrak, saudara, yang di film-film itu tidak mempan. Saya katakan, saudara, lebarnya saja bisa dipakai sebagai pacuan kuda, saudara. Tapi lewat ujian penyembahan, saudara, tembok Yeriko yang begitu tebal roboh. Nah, ini yang menjadi pembeda. Kalau kita perhatikan perkataan daripada Rahab, sama-sama mereka takut, saudara. Sama-sama mereka tawar hati. Tapi menjadi pembeda adalah Rahab percaya, mengakui akan kedahsyatan Tuhan. Percaya, hatinya percaya kepada Tuhan, Allahnya orang Israel. Saudara, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Mari kita percaya kalau memang yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, maha mulia, saudara, maha dahsyat. Mari jangan timbul keraguan dalam diri kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, saya percaya kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Bukankah ada yang berkata dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14, bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, saudara. Bersama dengan Dia, saudara, kita mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, ayat yang ke-12 dan ayat 13. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Maka sekarang dia berkata kepada kedua pengintai, bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga yang kita bisa lihat di sini adalah Rahab, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi keluarganya. Haleluya, saudara. Mengasihi keluarganya. Perhatikan bahwa dia ketika percaya kepada Tuhan, dia percaya orang Israel pasti akan menang, pasti akan mengalahkan Yeriko.
Dia percaya bahwa bangsanya memang sedang dalam bahaya. Pasti binasa, pasti mati. Dia percaya, saudara. Makanya di ayat selanjutnya berkata, kalau kamu sudah datang, kira-kira bahasa seperti itu, ingatlah kebaikanku, selamatkan aku, selamatkan ayah ibuku, kakakku, saudara-saudaraku, baik yang laki-laki maupun perempuan, dan semua kaum keluargaku. Alkitab berkata bahwa di pasal yang ke-6, kita perhatikan pasal yang ke-6 supaya buat menjadi konfirmasi buat kita. Ayat 25. Demikianlah pasal yang ke-6. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi apa yang menjadi permintaan daripada Rahab, saudara, perempuan sundal, kata firman Tuhan, dipenuhi. Jadi pertanyaan begini, saudara, kira-kira dengan status dia, dengan pilihan dia menjadi perempuan sundal, ada enggak keluarga yang marah? Kira-kira kemungkinan ada ya. Kita sepakat kemungkinan ada. Tidak tahu apa ibunya, ayahnya, atau saudara-saudaranya. Tapi satu hal kita renungkan, bahwa ketika dia punya pikiran yang baik untuk menyelamatkan keluarganya, saudara, jadi apa yang mungkin orang pernah, keluarganya pernah ngomongin dia, ngatain dia, saudara, loh kamu kok jadi perempuan begitu? Tapi dia tidak peduli. Haleluya, saudara. Dia tidak peduli. Karena memang itu kesalahan dia. Secara pilihan memang itu sebuah kesalahan dia. Tapi tanggung jawab dia sebagai seorang anak, seorang kakak atau adik, seorang bagian dari keluarga, dia punya tanggung jawab, saudara. Dia bertanggung jawab, dia mengasihi keluarganya, dia mencintai keluarganya, sehingga saudara kita perhatikan dia memohon dengan sungguh-sungguh, selamatkan keluarganya, saudara. Saya mau berkata bahwa Tuhan memang sangat peduli dengan sebuah keluarga. Haleluya, saudara. Tuhan sangat peduli dengan sebuah keluarga. Kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, saya mau jawab dengan pertanyaan kita waktu yang lalu. Kenapa salah satu yang dilihat Tuhan dari antara perempuan-perempuan atau keluarga yang harusnya dibinasakan Tuhan adalah karena mereka juga orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka menjadi bagian dari keluarga orang Israel, kumpulan anak Tuhan, saudara. Makanya gereja, saudara, gereja tidak pernah melarang siapapun datang dalam ibadah, saudara. Mau dia siapapun, mau dia status apapun. Saudara, banyak cerita kesaksian teman-teman hamba Tuhan, pelacur datang, saudara. Di gereja ketua MD, ini kesaksian. Saya pernah waktu itu bawa surat ngobrol-ngobrol dengan ketua MD, saudara, dan dia bilang, saya pernah dapat perpuluhan dari seorang pelacur. Terus ada teman hamba Tuhan berkata, terus diapain uangnya? Ya, saya belum mengerti waktu itu, katanya. Jadi ya pikiran dia, hikmat yang Tuhan beri, dia kasih di ketua pembangunan, udah pakai pembangunan, pakai buat bangun gereja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu terserah saudara menilai seperti apa. Tapi kita lihat kan dia punya hati, saudara, yang peduli. Kita melihat bahwa dalam cerita ini bagaimana seorang perempuan, seorang Rahab, seorang latar belakang yang tidak baik, saudara. Saya percaya ketika dia kawin dengan Salmon, dia lepas semuanya. Dalam posisi cerita yang kita pelajari hari ini di pasal yang kedua,
Saya tidak tahu posisi dia apakah masih seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata dia dulu seorang pelacur, saudara. Tapi seorang yang peduli dengan sebuah keluarga, saudara. Sehingga kita perhatikan gara-gara pikiran dia, hati dia yang peduli dengan keluarga. Singkat cerita, kita melihat dalam Matius pasal yang kedua, pasal yang ke-1 tadi ayat yang ke-5, saudara. Firman Tuhan berkata, dari kandungan Rahab lahirlah Obed. Haleluya, saudara. Kakeknya Daud. Dari kandungan Rahab, Tuhan buat dia berkeluarga, saudara. Saya melenceng sedikit. Ingat cerita ketika orang Israel juga pernah dijajah, saudara, di Mesir. Perhatikan dua bidan, dua perempuan, saudara, yang memperhatikan anak-anak keluarga orang Israel. Ini kebaikan dan perhatian mereka, saudara, dan pertobatan mereka. Kita perhatikan bahwa dalam cerita itu dua bidan, saudara, yang disuruh oleh Raja Mesir. Kalau ada perempuan Israel yang melahirkan, kalau dia anak perempuan biarkan hidup. Kalau dia bayi laki-laki disuruh matiin, saudara. Tapi singkat cerita, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa dua bidan tersebut itu takut akan Tuhan, bertobat dari kelakuan mereka yang dulu, saudara. Dan Alkitab berkata Tuhan membuat mereka berumah tangga, punya anak, punya keluarga yang baik. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Rahab ketika dia memperhatikan keluarganya, saudara. Pasal yang ke-6 dikatakan dengan jelas keluarganya hidup bersama-sama dengan kumpulan orang Israel. Dikonfirmasi di dalam Matius bahwa dia bersuamikan seorang Israel yaitu Salmon. Salmon ini salah satu pemimpin, saudara. Dalam suku Israel, Salmon adalah salah satu pemimpin dari suku Yehuda. Karena garis keturunan Yesus, saudara, garis keturunan daripada Daud itu lahir dari suku Yehuda. Jadi Salmon dia mendapatkan seorang yang bernama Salmon. Itu bukan orang sembarangan, saudara. Kita bisa membayangkan Salmon yang begitu luar biasa terpandang, berani ambil resiko, juga kawin dengan seorang pelacur, saudara. Tapi bukan itu yang kita lihat. Kita lihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa bagi pribadi Rahab. Haleluya, saudara. Yang keempat, saudara, ini di pasal yang di Matius pasal yang kedua tadi kita sudah baca, saudara. Yang keempat yang kita bisa pelajari bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, saudara, orang Israel anak pertamanya adalah Ruben. Tapi karena Ruben memilih berbuat dosa, saudara, yang saya katakan kasus dia pernah tidur dengan mama tirinya, saudara, akhirnya Alkitab berkata, saudara, Tuhan cabut itu. Tuhan cabut itu, saudara. Dan singkat cerita, Tuhan berikan itu secara khusus kepada suku Yehuda. Dalam perjalanan kita lihat bahwa ada banyak orang yang harus menjadi pilihan, jadi alatnya Tuhan. Tapi mereka memilih untuk melenceng, saudara. Mereka memilih untuk tidak menjadi penggenap rencana Tuhan. Tapi Rahab, Alkitab berkata dengan jelas bahwa melalui pribadinya tergenapilah rencana Tuhan, yaitu lahirlah Mesias Yesus Kristus. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai siapa saja. Latar belakang apapun tidak peduli, saudara. Tapi siapa saja Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencana Tuhan, saudara. Itu yang saya dapat dari poin yang keempat. Jadi siapapun kita, saudara, kalau kita ingin menjadi penggenap rencana Tuhan, Tuhan bisa pakai, saudara. Haleluya. Tuhan bisa pakai, saudara. Roma pasal yang ke-11 berkata
bahwa di luar orang Israel semuanya seperti ranting yang dicangkokkan. Kalau kita lihat pohon, saudara, orang Israel gara-gara memilih untuk tidak percaya sungguh-sungguh sampai hari ini, saudara, sebagian besar orang Israel tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan Alkitab berkata, saudara, gara-gara mereka berkelakuan seperti itu, firman Tuhan berkata mereka dipatahkan. Di bawah pohon mereka dipatahkan. Dalam Roma pasal yang ke-11. Dan kita ranting liar, saudara. Tuhan ambil dan cangkokkan di batang yang asli. Makanya Tuhan bilang, di luar orang Israel tidak boleh bermegah, saudara, tidak boleh sombong. Kita ini karena kasih karunia. Amin, saudara. Tapi berapa banyak orang di luar orang Israel yang Tuhan pakai menjadi penggenap rencana Tuhan sampai hari ini? Kami punya direktur, saudara, belum lama meninggal, Pendeta Awan Dato, pencipta lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus, terus El Shaddai. Saya punya rektor, saudara, terus sekolah kitab di Cianjur. Saudara, dia pernah cerita bahwa dia tidak ada latar belakang, saudara, sebetulnya tidak cocok terlibat di musik metal dan lain sebagainya. Tapi Tuhan angkat dia, saudara, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, punya gereja yang besar di Cianjur, saudara, punya sekolah Alkitab di Cianjur, punya gereja di Jakarta, saudara, punya murid hamba-hamba Tuhan termasuk saya, jadi gembala. Saudara, di Banten ini bukan hanya di GPD, di GPI, saudara, ada banyak lulusan dari sekolah kitab sana. Dan muncul dari satu orang, saudara, sebagai pembina. Jadi kita memperhatikan bahwa siapapun Tuhan bisa pakai untuk menjadi penggenap rencana Tuhan, saudara. Yang kelima, yang terakhir, saudara, bahwa Tuhan punya masa depan untuk setiap orang, saudara. Siapapun dia, Tuhan punya masa depan ketika memilih percaya, bertobat, saudara, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rahab punya masa lalu yang tidak baik, saudara. Rahab punya masa lalu yang buruk. Tetapi kita perhatikan masa depan dia, saudara, sungguh luar biasa. Jadi siapapun Tuhan punya masa depan untuk setiap orang, masa depan yang indah. Ayat yang sangat familiar, saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-18, saudara. Dikatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan rancangan untuk keberkatan, untuk kekekalan, saudara. Walaupun liku-liku yang kita hadapi, tantangan yang begitu banyak, tapi firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan buat kita semua adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan biar menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, Kau rangkai air mataku jadi permata. Kalau yang ada yang belum tahu bisa lihat di layar sini. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau bakar putih hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Betapa beda, betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Amin, haleluya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Katakan Yesus, Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah dengar renungan firman Tuhan bahwa Tuhan mampu mengubah siapapun. Tuhan mampu menyatakan kuasa dan kemuliaan kepada siapapun ketika pribadi seseorang meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa Rahab seorang perempuan sundal. Tapi seorang perempuan sundal ketika mendengar kebesaran kuasa Tuhan, dia mengakui kebesaran kuasa Tuhan. Dia selalu menyatakan kebaikan. Kualitas pribadi Rahab adalah kualitas yang luar biasa. Walaupun latar belakang yang tidak baik, sangat buruk, tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa dia adalah perempuan salah satu yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Perempuan yang secara pandangan manusia adalah perempuan hina, orang yang tidak bisa dihargai, orang yang tidak perlu dihargai, orang yang mungkin harus dibuang. Tetapi pandangan Allah berbeda dengan pandangan Tuhan. Pujian berkata, Tuhan ubah segala sesuatu menjadi baik. Tuhan ubah air mata menjadi mata air. Tuhan ubah setiap kelam kabut menjadi terang. Tuhan ubah. Alkitab berkata dengan jelas bahwa dosa semerah apapun Tuhan ubah menjadi putih seperti salju. Mari setiap kita hari-hari ini kita menyadari bahwa kehidupan kita, setiap pribadi siapapun Tuhan bisa pakai menjadi Allah Tuhan yang luar biasa. Tapi pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah respon untuk setiap kasih karunia Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan setiap hari, mari terus kita lakukan. Pertobatan yang kita lakukan setiap hari, kita terus lakukan. Kesalahan demi kesalahan, kita semakin koreksi supaya semakin hari semakin lebih baik lagi hidup kita. Alkitab berkata dengan jelas, mengasihi keluarga adalah salah satu bagian yang Tuhan lihat dari pribadi Rahab. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan but hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu, betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Kami percaya bahwa Engkau yang merangkai setiap kehidupan kami, dari hal yang tidak baik menjadi baik Tuhan, dari yang buruk menjadi dahsyat luar biasa Tuhan, berharga di mata Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar semakin hari kami semakin diperbaharui
Semakin hari kami semakin melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tidak ada teman yang lebih baik selain Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang lebih baik selain Engkau Tuhan. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menjadi berharga di mata Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah setiap hari kami terus memancarkan kualitas anak Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan memberkati banyak orang Tuhan. Punya iman yang semakin teguh apapun tantangan yang kami hadapi. Terima kasih mengasihi keluarga satu dengan yang lain Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sehingga Engkau pakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi keberkatan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami, menjadi berkat rohani. Iman kami semakin kuat, roh kami semakin menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang pertama dan yang kedua. Tuhan berkati setiap korban persembahan kami. Milik Tuhan yang kami kembalikan. Tuhan balas berkat berlimpah-limpah. Engkau buka tingkap-tingkap langit, tercurah berkat yang terbaik, jasmani, berkat rohani istimewa Tuhan beri bagi kami. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran kita semua. Ya, selamat datang untuk pertama kali, Ibu. Iya, Tuhan memberkati. Kalau Nur sama temannya kemarin, puji Tuhan. Ya, kami berharap bisa bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Dan walaupun Ibu Dina sudah jadi pelayan Tuhan di ibadah anak ya, di bulan depan, ya semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan kerinduan
Tapi saya percaya kita sudah bawa dalam doa. Kami bawa dalam doa supaya ibadah anak bisa dimulai di bulan depan gitu ya. Saya punya teman-teman juga bilang anak lebih baik nanti bulan depan supaya jadi di ibadah umum dulu. Dan terima kasih untuk persembahan hanya 2 kali karena ya masih situasi transisi gitu ya. Dan pengumuman untuk pelayanan minggu ini, Komsel kita mulaikan untuk hari Rabu di tempat ini. Saya sebetulnya memulainya di bulan depan gitu, perdana, tapi ada yang tidak apa-apa mulai aja katanya. Harusnya minggu yang lalu, minggu yang kemarin. Nah kebetulan minggu pertama bulan depan itu pas ulang tahun saya, jadi hari Rabu. Tapi tidak apa-apa, kita mulai minggu ini. Kalau sudah bisa kita mulai minggu ini, kita mulai minggu ini. Dan sebetulnya kita harus ada surat. Tapi ada beberapa bilang kalau kondusif ya nggak usah pakai surat gitu. Karena ada justru yang pakai surat malah jadi malah petaka gitu kan. Jadi ya kita tidak pakai surat sementara ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kita setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi hari Rabu ibadah Komsel jam 7 malam di tempat ini. WL-nya Ibu Gembala, musik saya sendiri, LCD Rahel. Dan hari Jumat kalau doa puasa kami lakukan di masa Covid justru lebih banyak berdoa dan berpuasa gitu ya. Jadi untuk doa puasa tetap dilakukan jam 7 malam di tempat ini ibadah doa. Dan hari Minggu ibadah raya umum minggu keempat jam 9 pagi. WL-nya Ibu Mariadi, singers Ibu Elvina Ek dan Saudara Eka, kolektor Saudari Enda, musik Bapak Andre hari ini tidak datang, dan saya sendiri ya LCD Rahel. Itu saja untuk pengumuman kita, jadwal yang sudah kita akan mulaikan. Biar Tuhan yang memberkati dan campur tangan semuanya. Tuhan memberkati. Nah, sudah tidak ada lagi. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang ada pergumulan boleh angkat tangan, mari kita akan berdoa bersama-sama biar Tuhan menolong, memberkati, memberi jalan keluar dan memberi kemenangan dalam pergumulan kita. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami mengangkat tangan kami dengan segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Pergumulan dalam keluarga, pergumulan Tuhan suami istri, anak-anak, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan Tuhan untuk yang membutuhkan pekerjaan, persoalan dalam pekerjaan, pergumulan Tuhan dalam Tuhan pendidikan anak-anak. Ada yang mungkin akan masuk Tuhan sekolah baik di perguruan tinggi, di SMA, di SMK, di SMP dan di SD, bahkan sampai yang terendah di taman kanak-kanak. Tuhan, apapun yang kami serukan hari ini kepada Tuhan, kami angkat tangan kami berkata ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan, menjamah, melawat di setiap kami Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang kami percaya. Itulah kedahsyatan firman Tuhan yang kami percaya. Sebab itu Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas setiap kami, sehingga setiap pergumulan kami alami kemenangan. Yang sakit juga disembuhkan dalam nama Yesus.
Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang bimbang diteguhkan, yang alami jalan buntu ada jalan keluar, ada jalan baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih sehingga kemenangan menjadi bagian kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Berkati setiap kegiatan umat Tuhan sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Engkau tolong mereka mulai hari ini, besok sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan pelihara, Tuhan buat berhasil segala usaha, pekerjaan, rumah tangga, bisnis, apapun di dalam nama Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami dengan hikmat, roh takut akan Tuhan. Memerintah, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Kami syukuri untuk segala berkat anugerah yang kami terima lewat ibadah raya umum pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Korban persembahan kami Tuhan tilik, Tuhan balas berkat berlimpah-limpah yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, akhiri ibadah raya umum pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan, arahkan hati kita, dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pengentaran, penghiburan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus adalah menyertai, menolong setiap kehidupan kita mulai saat ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, jemput, bawa kita masuk dalam kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati. Beri salam. Salam begini saja.